Dengan adanya peningkatan penjualan, pemilik berniat melakukan ekspansi pasar dan memutuskan untuk menambah suntikan setoran modal dan melakukan pinjaman ke bank untuk tambahan investasi peralatan. Dalam skema ini, atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dapat diinformasikan sebagai berikut. 1. Tambahan setoran modal sebesar 40 juta terlihat sebagai uang masuk dalam arus kas non-operasional dan tercatat sebagai tambahan setoran modal, sehingga secara keseluruhan setoran modal menjadi 100 juta dalam neraca atau posisi keuangan perusahaan. Masuknya pinjaman bank sebesar 50 juta pada arus kas non-operasional ditunjukkan juga dengan bertambahnya kewajiban perusahaan berupa pinjaman bank pada kelompok liabilities di neraca. Sesuai dengan rencana ekspansi, seluruh pinjaman bank ditambah sebagian dari setoran modal digunakan untuk pembelian peralatan yang tampak dalam arus kas keluar non-operasional sebesar 60 juta. Dan atas pembelian peralatan tersebut dikelompokkan sebagai aset tetap perusahaan, yang pada laporan posisi keuangan nilai peralatan menjadi 100 juta rupiah. 4. Sebagaimana mekanisme pada skema sebelumnya, profit dari laporan laba rugi pada periode ini masuk sebagai laba ditahan sebesar 41 juta dan menambah jumlah modal perusahaan. Saldo awal laba ditahan sebesar 5 juta merupakan akumulasi laba ditahan pada akhir Februari 2020. Dapat dilihat pada skema sebelumnya. 6. Demikian pula atas saldo akhir arus kas. Merupakan saldo kas pada neraca pada akhir Juni 2020, yaitu sebesar 64 juta, dan saldo awal kas berasal dari laporan posisi keuangan akhir Februari 2020. Dalam skema ini menunjukkan bahwa perubahan posisi keuangan pada akhir Juni sebagai periode yang diinformasikan sangat terkait pula dengan laporan posisi keuangan sebelumnya, di mana posisi keuangan akhir Februari atau sebelumnya menjadi saldo awal untuk laporan posisi keuangan berikutnya akhir Juni 2020. Hal ini akan berlangsung untuk periode berikutnya. Pada video sebelumnya sudah disampaikan bahwa dalam proses akuntansi, pencatatan dilakukan berdasarkan logika matematika, double entry bookkeeping, serta adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Informasi berikut ini akan diuraikan pemahaman mengenai double entry bookkeeping atau pencatatan dua sisi berpasangan, dengan tetap ada kesesuaiannya dengan prinsip logika matematika. Istilah akuntansi double entry bookkeeping berarti bahwa untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dalam suatu jurnal dengan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jumlah total debit harus sama dengan total kredit. Jika debit adalah aksi, maka kredit adalah reaksi. Secara matematis, double entry bookkeeping adalah sebagai berikut. Debit sama dengan kredit. Aset ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal ditambah pendapatan. Penggunaan debit dan kredit dalam proses akuntansi merupakan istilah yang menjadi kesepakatan dalam bahasa keuangan atau lebih spesifik lagi dalam proses akuntansi. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, tidak mengenal tanda negatif seperti dalam matematika secara umum. Dan inilah kekhususan dalam memahami bahasa keuangan dalam perspektif akuntansi. Sebagai contoh, aset ditambah biaya dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas ditambah pendapatan. Hal ini tidak berlaku
Kembali kepada ketentuan awal, aset ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Berikut ini beberapa contoh jurnal pencatatan akuntansi melalui double entry bookkeeping. Transaksi menggunakan data dari skema transaksi yang saya sampaikan sebelumnya. Dalam video sebelumnya, sudah saya informasikan bahwa dalam proses akuntansi, terdapat beberapa tahapan proses, dimulai dengan tahapan awal yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan dengan basis logika matematika, pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, serta regulasi atau prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun pencatatan akan dilakukan melalui suatu jurnal transaksi dengan menggunakan kaidah debit dan kredit, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Adapun untuk jurnal transaksi akuntansi dalam contoh, debit saya singkat menjadi D dan kredit saya singkat sebagai K. Dari beberapa contoh transaksi di atas, tampak atas setiap jurnal transaksi sudah mencerminkan transaksi yang terjadi sebagaimana uraian transaksi. Dan antara jumlah komponen debit dengan jumlah komponen kredit adalah sama. Dan secara logika adalah mudah untuk dipahami. Tanpa mengurangi untuk mengetahui proses setelah pencatatan yaitu pengklasifikasian, ikhtisarisasi atas kelompok-kelompok akun atau jenis transaksi. Namun dengan adanya teknologi informatika, pekerjaan ini sudah dapat dilakukan secara otomatis, bahkan sampai menjadi laporan keuangan. Adapun software akuntansi yang sudah banyak tersedia di pasar akan mampu menyelesaikan 90% proses akuntansi. Sementara sisa 10% merupakan proses pencatatan awal transaksi akuntansi yang tetap harus dilakukan secara manual dan menjadi kunci utama terbentuknya laporan keuangan yang memberikan informasi yang wajar sesuai realitas kegiatan perusahaan. Karenanya, proses input transaksi akuntansi menjadi titik kritis yang paling utama dalam proses akuntansi. Namun saya meyakini dengan memahami logika matematika dengan kaidah pencatatan berpasangannya, proses input transaksi akuntansi dapat dipahami secara baik oleh teman-teman. Insya Allah. Mengakhiri sesi video bahasa keuangan untuk bisnis bagi teman-teman UMKM dan milenial yang ingin memulai suatu bisnis, saya membuat kesimpulan dengan topik akuntansi adalah seni logika matematika sebagai bahasa keuangan untuk bisnis sebagai berikut. Akuntansi adalah seni logika matematika. Bahasa keuangan untuk bisnis adalah konsekuensi logis bagi siapapun yang berkomitmen untuk berkecimpung di dunia usaha. Proses belajar yang berkelanjutan atas bahasa keuangan untuk bisnis tetap harus dilakukan, sesuai dengan bidang bisnis yang dijalani serta perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis. Pada 3 tampilan diagram skema terakhir, menunjukkan bahwa transaksi keuangan diproses melalui mekanisme yang sangat logis melalui perhitungan matematis. Perhitungan pembukuan berpasangan merupakan suatu prinsip kausalitas, sebab dan akibat yang rasional. Akuntansi keuangan mampu memberikan informasi kepada pembacanya dalam bahasa keuangan
yang dapat dipahami para pihak dengan persepsi yang relatif sama, meski akan subjektif atas analisa keuangan secara spesifik. Pada video selanjutnya, kita akan memulai dengan pembahasan pembuatan financial modeling, dan dalam praktek biasa disebut financial projection atau proyeksi keuangan, di mana sudah menggunakan bahasa keuangan yang dalam implementasinya diupayakan melalui pendekatan yang rasional, namun tetap dalam kaidah proses akuntansi yang sederhana.